Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifatul Husna dengan NIM F1A 021035 akan mempresentasikan hasil analisis beserta perhitungan dari tugas besar analisa struktur statis tertentu 2. Baik, langsung saja pada garis pengaruh pada balok Gerber. Definisi dari garis pengaruh pada balok Gerber. Garis pengaruh merupakan variasi dari reaksi momen ataupun lintang akibat gaya terpusat yang bekerja pada titik tertentu dalam sebuah struktur. Kemudian adapun hal yang harus diperhatikan dalam membuat garis pengaruh balok Gerber, yaitu yang pertama adalah harus bisa memisahkan balok yang disangga dan juga menyangga. Yang kedua adalah jika ada muatan yang berjalan di atas balok induk, maka reaksi di balok anak tidak ada. Dan yang ketiga adalah jika ada muatan berjalan di atas balok anak, maka reaksi di balok induk juga ada. Baiklah, langsung saja kita akan membahas soal garis pengaruh pada balok Gerber. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat 2 balok anak dan 3 balok induk, di mana balok anak 1 memiliki panjang 3 meter dan balok anak 2 memiliki panjang 3,5 meter. Kemudian masuk pada analisis data perhitungan dari soal tadi, yaitu garis pengaruh reaksi perletakan. Untuk analisis yang pertama, kita akan menganalisis balok anak 1, di mana pada balok anak 1 terdapat titik S1 dan juga titik S2 yang memiliki bentang 3 meter. Kemudian untuk perhitungannya, kita akan menentukan nilai RS1 dan juga nilai RS2 menggunakan persamaan kesetimbangan, yaitu sigma MS2 sama dengan 0, maka RS1 dikali dengan jarak bentang dari S1 sampai dengan S2. RS1 bermuatan positif karena searah dengan jarum jam. Kemudian dikurangi dengan P dikali 3 min X. Jaraknya ini dikurangi dengan jarak X sama dengan 0. Maka RS1 sama dengan P dikali 3 min X per 3 dengan P sama dengan 1 satuan. Sehingga RS1 sama dengan 3 min X per 3. Maka untuk X sama dengan 0 menghasilkan RS1 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1,5 menghasilkan RS1 sama dengan 0,5. Dan untuk X sama dengan 3 menghasilkan RS1 sama dengan 0. Kemudian untuk mendapatkan nilai RS2 menggunakan persamaan sigma MS1 sama dengan 0. Maka min RS2 dikalikan dengan 3. Kenapa min? Karena dia muatannya negatif karena tidak searah jarum jam. Maka dikali dengan jarak dari S1 sampai dengan 2, ditambahkan dengan P dikali X sama dengan 0. Maka min RS2 sama dengan min P dikali X per 3 dengan P sama dengan 1 satuan. Maka RS2 sama dengan X per 3. Jadi untuk X sama dengan 0 didapatkan RS2 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 1,5 didapatkan RS2 0,5. Dan untuk X sama dengan 3 didapatkan RS2 sama dengan 1. Kemudian analisis yang kedua yaitu pada balok anak 2 yang memiliki titik S3 dan juga titik S4, di mana jarak antara titik S3 dengan S4 ini adalah 3,5 meter. Sehingga di sini akan dicari nilai dari RS3 dan juga RS4 menggunakan persamaan yang pertama yaitu sigma S4 sama dengan 0. Maka RS3 dengan muatan positif karena searah jarum jam, maka RS3 dikali dengan 3,5 jaraknya, kemudian dikurangi dengan P dikali 3,5 min X sama dengan 0. Maka RS3 sama dengan P dikali 3,5 min X per 3,5 dengan P sama dengan 1 satuan, sehingga RS3 menghasilkan 3,5 min X per 3,5. Kemudian untuk X sama dengan 0, maka RS3 didapatkan nilai 1, dan untuk X sama dengan 1,75, maka RS3 didapatkan 0,5, dan X sama dengan 3,5, maka RS3 didapatkan nilai 0. Kemudian untuk mendapatkan nilai RS4 menggunakan persamaan sigma MS3 sama dengan 0, di mana di sini RS4 bernilai negatif karena tidak searah dengan jarum jam. Maka min RS4 dikalikan dengan jaraknya yaitu 3,5 ditambah dengan P dikali X sama dengan 0. Maka min RS4 sama dengan min P dikali X per 3,5 dengan P sama dengan 1 satuan. Sehingga didapatkan RS4 sama dengan X per 3,5. Jadi untuk bentang X sama dengan 0 didapatkan RS4-nya sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan 1,75 didapatkan RS4 0,5. Dan untuk X sama dengan 3,5 didapatkan RS4 sama dengan 1. Kemudian pada analisis yang ketiga, pada balok induk 1 yang memiliki 2 sendi perletakan yaitu sendi A dan juga sendi roll B, di mana jarak antara A ke B yaitu 4 meter. Di sini akan dicari nilai RA dan juga nilai RB. Maka sigma MB sama dengan 0, RA dikali dengan jarak 4 meter dikurangi dengan P dikali 4,75 nilai ini dikurangi dengan X jaraknya sampai sini.
sama dengan 0. Maka nilai RA sama dengan P dikali 4,75 min X per 4 dengan P sama dengan 1 satuan. Dihasilkan RA sama dengan 4,75 min X per 4. Sehingga untuk bentang X sama dengan 0, didapatkan nilai RA sama dengan 1,188. Kemudian untuk bentang X sama dengan 0,75 didapatkan nilai RA sama dengan 1. Kemudian untuk bentang X sama dengan 4,75 didapatkan nilai RA sama dengan 0. Lalu untuk yang terakhir yaitu X sama dengan 5,5 didapatkan nilai RA sama dengan min 0,188. Kemudian untuk mencari nilai RD-nya, maka persamaannya adalah sigma MA sama dengan 0 dengan rumus min RD karena dia berlawanan arah ke titik A. Kemudian dikalikan dengan jaraknya yaitu 4 meter ditambah dengan P karena ini searah dengan jarum jam menuju titik A, searah jarum jam maka muatannya adalah positif, ditambah P dikali dengan X min 0,75 sama dengan 0. Maka min RB sama dengan min P dikali X min 0,75 per 4 dengan P sama dengan 1 satuan. Jadi didapatkan nilai RB sama dengan X min 0,75 per 4. Sehingga untuk bentang X sama dengan 0 didapatkan nilai RB sama dengan minus 0,188. Untuk bentang 0,75 didapatkan nilai RB sama dengan 0, kemudian untuk bentang X sama dengan 4,75 didapatkan nilai RB sama dengan 1, dan yang terakhir adalah X sama dengan 5,5 didapatkan nilai RB 1,188. Kemudian analisa yang keempat yaitu pada balok induk 2. Pada balok induk 2 terdapat dua reaksi perletakan juga yaitu pada titik C dan juga D. Di sini akan dicari nilai RC-nya dan juga nilai RD. Maka digunakanlah persamaan keseimbangan MD, sigma MD sama dengan 0, maka RC dikalikan dengan jarak yaitu 4, dikurangi dengan P ke D dengan jarak yang berlawanan, jarum jam sehingga nilainya negatif, dikalikan dengan 5 min X sama dengan 0 ini. 5, 1 ditambah dengan 4 sama dengan 5 dikurangi X, maka sama dengan 0. Maka RC sama dengan P dikali 5 min X per 4 dengan P sama dengan 1 satuan. Kemudian nilai RC sama dengan 5 min X per 4. Untuk X sama dengan 0 didapatkan nilai RC 1,25, kemudian untuk X sama dengan 1 didapatkan nilai RC sama dengan 1, nilai X sama dengan 5 didapatkan nilai RC 0, kemudian untuk bentang X sama dengan 6,20 didapatkan nilai RC sama dengan min 0,3. Kemudian untuk mendapatkan persamaan atau nilai RD di sini, maka menggunakan keseimbangan sigma MC sama dengan 0, maka min RD berlawanan arah dikalikan dengan jarak yaitu 4 meter ditambah dengan P dikali X min 1 sama dengan 0, maka min RD sama dengan min P dikali X min 1 per 4 dengan P sama dengan 1 satuan, sehingga didapatkan nilai RD sama dengan X min 1 per 4. Kemudian untuk X sama dengan 0 didapatkan nilai RD min 0,25, kemudian untuk bentang X sama dengan 1 didapatkan nilai RD 0, X sama dengan 5 didapatkan nilai RD 1, dan juga X sama dengan 6,2 didapatkan nilai RD 1,3. Yang kelima adalah balok induk 3. Untuk perhitungan balok induk 3 sama dengan yang sebelumnya pada balok induk 2 dan juga balok induk 1. Dan didapatkan nilai seperti ini. X sama dengan 0, maka nilai RE-nya 1,3 dan seterusnya. Kemudian menghitung garis pengaruh balok anak terhadap balok induk. Yang pertama adalah pengaruh balok anak 1 terhadap balok induk 1. Dan diketahui di sini nilai RS1-nya adalah 3 min X per 3. Kemudian hubungannya yang pertama kita akan mencari sigma MB sama dengan 0. Maka RA, sini RA dikali dengan bentangnya, panjang bentangnya adalah 4, ditambah dengan RA1 dikali 0,75 ini. RS1 dikali 0,75 sama dengan 0. Kemudian dihasilkan RA sama dengan min RS1 dikali 0,75 per 4. Sehingga RA sama dengan masukkan persamaan RS1 ini. RS1 di sini diketahui 3 min X per 3, maka minus dalam kurung 3 min X per 3 dikalikan dengan 0,75 per 4. Maka RA sama dengan minus 3 min X dikali 0,75 per 12. Dan didapatkan nilai X sama dengan 0, RA-nya min 0,188, X sama dengan 1,5 didapatkan nilai RA sama dengan min 0,093, dan X sama dengan 3 didapatkan nilai RA sama dengan 0. Kemudian untuk mendapatkan nilai RB-nya. Mendapatkan nilai RB-nya, sigma MA sama dengan 0, maka min RB ditambah dengan jaraknya tadi, jarak antara A dan B yaitu 4 meter, dan ditambah RS4 dikali 4,75 sama dengan 0. Sehingga dihasilkan min RB sama dengan min RS1 dikali 4,75 per 4. Kemudian RB sama dengan masukkan persamaan RS1 yaitu 3 min X per 3 dikali dengan 4,75, maka RB sama dengan 3 min X dikali
4,75 dibagi dengan 12. Sehingga didapatkan untuk bentang X sama dengan 0, maka RB sama dengan 1,188, X sama dengan 1,5, didapatkan nilai RB 0,594, dan untuk X sama dengan 3 didapatkan nilai RB sama dengan 0. Kemudian yang kedua, pengaruh balok anak 1 terhadap balok induk 2. Untuk perhitungannya sama. Pertama, diidentifikasi dulu. Yang diketahui di sini adalah RS2 sama dengan X per 3. Sehingga untuk mencari nilai RC-nya, sigma MD sama dengan 0, maka RC dikali dengan jarak, di sini RC dikali dengan jaraknya adalah 4, dikurangi RS2 dikali 5. Kenapa tandanya minus? Karena dia berlawanan dengan arah jarum jam ke sini. Dia minus, sehingga dikalikan dengan 5 jarak antara RS2 ke titik D. Itu 5 sama dengan 0, maka RC sama dengan RS2 dikali 5 per 4. Kemudian RC sama dengan, masukkan persamaan RS2 yaitu X per 3 dikalikan dengan 5 per 4. Kemudian didapatkanlah persamaan RC sama dengan 5X per 12. Sehingga untuk bentang X sama dengan 0 didapatkan RC sama dengan 0, untuk bentang X sama dengan 1,5 didapatkan nilai RC 0,625, dan untuk nilai X sama dengan 3 didapatkan RC sama dengan 1,25. Kemudian untuk mendapatkan persamaan RD, untuk mendapatkan nilai RD menggunakan persamaan sigma MC sama dengan 0, di mana min RD berlawanan arah dikalikan dengan 4 jaraknya, dikurangi RS1, RS2 maksudnya dikali dengan 1. Kenapa nilainya min? Karena dia tandanya negatif, dia berlawanan arah ke sini ke RC dan bentangnya adalah 1. Jadinya dikalikan dengan 1 sama dengan 0. Maka min RD sama dengan RS2 per 4. RD sama dengan, masukkanlah persamaan RS2 yaitu X per 3 dibagi dengan 4. Maka RD sama dengan min X per 12. Sehingga ditemukan di sini nilai X sama dengan 0, RD sama dengan 0. Kemudian untuk bentang X sama dengan 1,5, maka RD-nya adalah minus 0,125, dan untuk X sama dengan 3, maka RD-nya minus 0,25. Dan yang ketiga adalah pengaruh balok anak 2 terhadap balok anak 2. Sini yang pertama adalah mengidentifikasikan dulu. Yang telah diketahui adalah RS3 sama dengan 3,5 min X per 3,5. Di sini akan kita cari nilai RC dan juga RD. Sama, perhitungannya sama, kemudian dapatkan nilai seperti ini. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah pengaruh balok anak 2 terhadap balok induk 3. Sama ya caranya, yaitu menganalisis pertama adalah pengaruh RS4 yang diketahui dulu, yaitu RS4 sama dengan X per 3,5. Maka yang dicari adalah nilai RE dan juga RF-nya. Sini caranya adalah RE dikalikan dengan panjang bentang, yaitu 3,6, dikurangi dengan RS4. Ya, ini RS4 ke MF ini berlawanan arah, maka tandanya negatif, dikali dengan 4,8, yaitu dari bentang 1, dari penjumlahan dari bentang RS4 sampai dengan F ini, titik F, maka hasilnya adalah 4,8 sama dengan 0. Maka RE sama dengan RS4 dikali 4,8 dibagi dengan 3,6. Sehingga RE sama dengan, masukkan persamaan RS4 yaitu X per 3,5 dikalikan dengan 4,8 per 3,6. Sehingga RE didapatkan 4,8 X per 12,6. Sehingga didapatkan pada bentang X RE-nya 0, pada bentang X sama dengan 1,75 didapatkan nilai RE 0,6, kemudian pada bentang X sama dengan 3,5 didapatkan nilai RE sama dengan 1,3. Sama halnya pada untuk menghitung nilai RF. Ini hasil yang didapatkan. Kemudian kita akan menghitung garis pengaruh momen dan lintang. Untuk garis pengaruh momen dan lintang yang pertama yaitu pada garis pengaruh momen dan lintang di titik 1. Tadi di titik 1 merupakan balok anak. Pada balok anak 1 yaitu dengan yang memiliki titik S1 sampai dengan S2. Sama tinjau kiri. P-nya ditinjau kiri, maka sigma MS1 sama dengan 0, menghasilkan RS2, ini RS2 dikalikan dengan 3 min P dikali X sama dengan 0. Maka RS2 sama dengan P dikali X per 3 dengan P sama dengan 1 satuan, sehingga menghasilkan RS2 sama dengan X min X per 3. Kemudian dihasilkanlah M1 atau momen 1 sama dengan RS2 dikalikan dengan 1, sehingga X per 3. Lakukan persamaan RS2, yaitu X per 3. Jadi didapatkan X sama dengan 0, M1-nya itu sama dengan 0, kemudian X sama dengan 2, M1-nya juga sama dengan 0,6. Kemudian pada tinjau kanan, P tinjau kanan ini diberikan satu satuan di sini, sama ya. P di kanan, maka yang dihitung adalah sigma MS2 sama dengan 0, sehingga dapatkan RS1 dikalikan dengan jaraknya yaitu 3, min P dikali X sama dengan 0. Maka RS1 sama dengan P dikali X per 3 sama dengan P sama dengan 1 satuan. Sehingga didapatkan nilai RS1 sama dengan X per 3. Jadi nilai momen 1 sama dengan RS1 dikali 2 sama dengan
masukkan persamaan RS1 yaitu X per 3 dikalikan dengan 2, sehingga didapatkan nilai X sama dengan 0, maka M1-nya 0, dan nilai X sama dengan 1, maka nilai M1-nya adalah 0,6. Kemudian untuk nilai D-nya, nilai lintangnya, D1 sama dengan RS1, masukkan persamaan RS1 tadi yaitu X per 3, maka X sama dengan 0, dihasilkan M1 sama dengan 0, dan untuk X sama dengan 1, maka M1-nya adalah 0,3. Kemudian yang kedua adalah garis pengaruh momen dan lintang di titik 2, sama halnya yaitu dengan tinjau kiri, P di kiri, tinjau kanan dan tinjau kiri, melakukan tinjau kanan dan tinjau kiri. Ini hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah garis pengaruh balok anak 1 terhadap balok induk 2. Diketahui RS2 sama dengan X per 3, kemudian tinjau kiri dan tinjau kanan untuk mendapatkan nilai M2 dan D2. Kemudian yang keempat adalah garis pengaruh balok anak 2 terhadap balok induk 2. Diketahui RS3-nya sama dengan 3,5 min X per 3,5, maka dilakukan tinjau kiri, didapatkan nilai M2-nya seperti ini dan D2-nya seperti ini. Kemudian yang kelima adalah garis pengaruh momen dan lintang di titik 3. Ini adalah garis pengaruh momen dan lintang di titik 3 ya. Didapatkan P di kiri untuk tinjau kanan, nilainya ini. Lalu nilai M3 dan D3-nya. Kemudian yang keenam adalah garis pengaruh balok anak 2 terhadap balok induk 3. Yang dimana diketahui di sini RS4-nya adalah X per 3,5. Masukkan ke dalam persamaan sehingga ditemukan nilai M3-nya dan D3-nya seperti ini. Perhitungannya sama seperti yang sebelumnya. Jadi di sini didapatkanlah grafik seperti ini. Grafik untuk garis pengaruh. Kemudian yang selanjutnya adalah garis pengaruh pelengkung 3 sendi. Di mana seperti halnya struktur balok menerus dan struktur rangka batang, maka untuk suatu struktur pelengkung 3 sendi juga dapat digambarkan garis pengaruh reaksi tumpuan, garis pengaruh gaya geser, dan garis pengaruh momen bentur. Ya. Perhitungan gaya-gaya dalam pelengkung 3 sendi ini adalah yang pertama adalah perhitungan momen, di mana rumusnya adalah M sama dengan M0 min MH, di mana M sama dengan adalah momen pada titik yang sedang ditinjau, kemudian M0 adalah momen hasil balok proyeksi mendatar, dan MH adalah momen akibat lengkungan gelagar. Kemudian perhitungan gaya lintang. Pada perhitungan gaya lintang digunakan persamaan parabola, yaitu Y sama dengan 4 dikali Fx dikalikan dengan L min X per L kuadrat. Kemudian perhitungan gaya normal dengan cara yang sama. Perhitungan gaya normalnya dengan cara yang sama, yaitu ini. M sama dengan N0 min NH. Berikut merupakan tampilan dari pelengkung 3 sendi, di mana sebelumnya ada pada pelengkung 3 sendi terdapat 4 reaksi perletakan untuk menjaga kestabilan dari peletakan, sehingga dibuatlah sendi pada kedua perletakan, yaitu 2 reaksi tumpuan di kiri dan juga 2 reaksi tumpuan di kanan, di mana pada reaksi tumpuan di kiri ini ada nilai reaksi vertikal A dan juga nilai reaksi horizontal pada titik A. Sama halnya pada reaksi tumpuan di sebelah kanan ada reaksi vertikal di titik B dan juga reaksi horizontal di titik D. Sehingga di sini didapatkan jumlah reaksi yang bekerja ada 4. Namun persamaan kesetimbangan struktur statis tertentu itu ada 3, di mana sigma H sama dengan 0, ada sigma H sama dengan 0, kemudian sigma V sama dengan 0, dan juga sigma M sama dengan 0. Sehingga tidak dapat menyelesaikan dengan rumus kesetimbangan karena jumlah reaksi dengan persamaannya berbeda, sehingga ditambahkan sigma ms sama dengan 0 untuk membagi 2 batang pelengkung yang ini. Tambahkan nilai S untuk membagi 2 batang pelengkung ini. Kemudian masuk pada analisis data. Di sini bentang antara titik A dengan titik B adalah 10 meter. Kemudian untuk nilai F-nya, tinggi parabola ini dari S ke sini adalah F sama dengan 2,75 dengan nilai YC. Yang ini adalah nilai YC yang akan dicari berapa nilainya. Kemudian panjang dari titik ini ke sampai dengan titik B adalah 2,25 meter. Yang pertama kita akan mencari nilai YC-nya, tapi sebelumnya untuk itu kita harus mencari nilai Y-nya terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan parabola, yaitu Y sama dengan 4 dikali F dikali X dikali L min X per L kuadrat, di mana menghasilkan 4 dikali 2,75, nilai F-nya adalah 2,75 dikali dengan X, kemudian dikali L yaitu 10 dikurangi dengan X per L kuadrat.
10 kuadrat, sehingga didapatkan 11x dikali 10 min x per 100. Maka Y sama dengan 110 x min 11 x kuadrat per 100. Kemudian menurunkan fungsi Y ini menjadi Y turunan fungsi Y sama dengan 110 min 22 x per 100. Sehingga kemudian untuk mencari nilai YC, jika X sama dengan 2,25, ya ini jaraknya untuk nilai YC yaitu 2,25, jika X-nya sama dengan 2,25 meter, maka YC sama dengan 110 dikali X min 11 X kuadrat per 100, tinggal disubstitusikan. 110 sama dikali 2,25 min 11 dikali 2,25 kuadrat per 100, sehingga nilai YC didapatkan 1,918125 meter. Kemudian kita akan mencari besar sudutnya dengan persamaan tan theta sama dengan Y aksen atau hasil dari turunan nilai Y. Jika X sama dengan 2,25, maka masukkan persamaan turunan Y, yaitu Y turunan sama dengan 110 dikurangi 22 dikali 2,25 per 100, didapatkan tan theta sama dengan 0,60. Sehingga besar sudutnya adalah sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung garis pengaruh reaksi perletakan. Yang pertama, menghitung reaksi vertikal terlebih dahulu, yaitu untuk P sama dengan 1 satuan bergerak dari titik A menuju B dengan interval 0 sampai dengan 10, di mana GPRA sama dengan menghasilkan sigma MB sama dengan 0, sehingga RA dikalikan dengan 10 atau jarak bentang dikurangi dengan P dikali 10 min X sama dengan 0, maka RA-nya sama dengan P dikali 10 min X per 10. Kemudian untuk X sama dengan 0, maka RA-nya sama dengan 1. Kemudian untuk X sama dengan 10, maka RA-nya sama dengan 0. Kemudian untuk GPRB atau garis pengaruh pada titik B, reaksi pada titik B, yaitu sigma MA sama dengan 0, maka min RB dikali 10, karena dia berlawanan arah, ditambah dengan P dikali X sama dengan 0, maka RB menghasilkan P dikali X per 10 dengan P sama dengan 1 satuan, sehingga untuk X sama dengan 0, maka RB sama dengan 0, kemudian untuk X sama dengan 10, maka RB-nya sama dengan 1. Kemudian untuk relasi horizontalnya, untuk P sama dengan 1 satuan bergerak dari A sampai dengan S, interval 0 sampai dengan 5 pada potongan A, didapatkan yang pertama yaitu kita akan melakukan tinjau kiri. Maka sigma MS sama dengan 0 didapatkan RA dikali L per 2 dikali dengan P dikali L per 2 min X dikali min HA dikali F sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai HA seperti berikut. Setelah disubstitusikan nilai-nilainya, maka didapatkan nilai HA sama dengan 5X per 27,5. Jadi untuk X sama dengan 0 didapatkan nilai HA sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan 5 didapatkan nilai HA sama dengan 0,90. Kemudian untuk tinjau kanan, maka sigma MS sama dengan 0, maka min RB dikalikan dengan 5 ditambah dengan HB dikali 2,75 sama dengan 0, maka HB sama dengan RB dikali 5 per 2,75. Masukkan persamaan RB yaitu X per 10 dikali 5 per 2,75, sehingga didapatkan nilai RB adalah 5X per 27,5, sehingga untuk X sama dengan 0 didapatkan nilai HB 0, kemudian untuk X sama dengan 5 didapatkan nilai HB 0,90. Kemudian untuk P sama dengan 1 satuan bergerak dari titik S ke B dengan interval 5 sampai dengan 10, ini potongan BB. Bergerak dari S titik S ke B. S ke B sehingga intervalnya adalah 5 sampai dengan 10. Untuk potongan BB-nya. Maka kita akan melakukan tinjau kiri terlebih dahulu sehingga MS sama sigma MS sama dengan 0 dihasilkan RA dikali L per 2 dikurangi HA dikali F sama dengan 0, maka HA sama dengan RA dikali L per 2 per F, sehingga didapatkan nilai HA sama dengan 50 dikurangi 5X per 27,5, sehingga tidak untuk X sama dengan 0 menghasilkan HA sama dengan 0,90 dan X sama dengan 10 didapatkan nilai HA sama dengan 0. Kemudian untuk tinjau kanan, maka sigma MS sama dengan 0, min RB dikali L per 2 ditambah HB dikali F dan ditambah P dikali X min L per 2 sama dengan 0, sehingga HB didapatkan sama dengan RB dikali L per 2 min X min L per 2 dibagi dengan F, sehingga didapatkan nilai HB sama dengan min 5X ditambah 50 per 27,5. Jadi untuk X sama dengan 5 didapatkan nilai HB 0,90 dan X sama dengan 10 didapatkan nilai HB adalah 0. Jadi di sini perhitungannya sudah setara, sudah sama, dimana untuk setiap bentangnya sudah sama. Kemudian menghitung garis pengaruh momen di titik C atau MC. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai MO-nya, M0 maksudnya.
Untuk P sama dengan 1 satuan di kanan titik C di tinjau kiri untuk interval 0 sampai dengan 7,75. Ini merupakan interval dari 0 sampai 7,75. Dari sini 0 sampai dengan 7,75 karena setelah dikurangi dengan 2,25 tidak termasuk. Sampai sini dihitung, maka hasilnya dari bentang 0 sampai dengan 7,75. Maka nilai M0 sama dengan RB dikali 2,25 sama dengan P dikali X per 10 dikali dengan 2,25 karena ini nilai dari RB yang telah diketahui tadi. Kemudian jika X sama dengan 0 pada titik P di A, maka M0-nya sama dengan 0, kemudian X sama dengan 5, maka nilai M0-nya adalah 1,125, dan untuk X sama dengan 7,75, maka nilai M0-nya 1,744. Kemudian untuk P sama dengan 1 satuan di kiri titik C tinjau kanan dengan interval 7,75 sampai dengan 10 lanjutannya, yaitu dari sini. Interval 7,75 sampai dengan 10. Ini 7,75 sampai dengan 10. Maka nilai M0-nya sama dengan RA dikali 7,75 sama dengan P dikali masukkan persamaan RA, yaitu 10 min X per 10 dikali 7,75, sehingga didapatkan nilai X, nilai pada X 7,75 didapatkan M0-nya adalah 1,74, dan X sama dengan 10 didapatkan nilai M0-nya adalah 0. Kemudian mencari nilai MH-nya. Untuk mencari nilai MH-nya juga berlaku cara yang sama. Untuk P sama dengan 1 satuan di kiri titik S tinjau kanan untuk interval 0 sampai dengan 5, maka nilai MH-nya sebagai berikut. Kemudian untuk P sama dengan 1 satuan di kanan titik S atau di sini tinjau kiri dengan interval 5 sampai dengan 10, maka didapatkan nilai MH-nya sebagai berikut. Kemudian menghitung nilai MC. Untuk menghitung nilai MC menggunakan persamaan MC disama dengan M0 ditambah MH, sehingga untuk X sama dengan 0 didapatkan MC-nya sebagai berikut, dan begitu seterusnya. Kemudian berikut garis pengarah lintang di titik C. Untuk mencari garis pengarah lintang atau DC, ikut bentuk parabolanya. Sini Y-nya, titik Y-nya di sini, kemudian di sini titik C. Sini untuk hitung sudutnya, kita akan hitung sudut di sini berapa. Ini diketahui jaraknya dari titik C ke B adalah 2,25, kemudian F-nya adalah 2,75. Dan nilai YK sama dengan 1,918 meter dengan bentang 10 meter. Yang pertama adalah mencari nilai D0. Untuk P sama dengan 1 satuan di kiri titik C tinjau kanan interval 0 sampai dengan 7,75. Didapatkan nilai D0 sebagai berikut. Kemudian untuk P sama dengan 1 satuan di kanan titik C untuk tinjau kiri interval 7,75 sampai dengan 10, didapatkan nilai D0-nya sebagai berikut. Kemudian mencari nilai DH. Untuk P sama dengan 1 satuan di kiri titik C tinjau kanan interval 0 sampai dengan 7,75, maka hasilnya adalah sebagai berikut untuk DH-nya. Kemudian untuk P sama dengan 1 satuan untuk tinjau kiri interval 7,75 sampai dengan 10, didapatkan nilai berikut. Kemudian menghitung nilai DC, sama hal rumusnya, persamaannya itu DC sama dengan D0 ditambah DH, berikut hasilnya. Kemudian garis pengaruh normal di titik C, NC, mencari nilai N0-nya yang pertama, yaitu untuk P sama dengan 1 satuan di kiri C tinjau kanan interval 0 sampai dengan 7,75, maka N0-nya sama dengan RB dikali sin alfa, didapatkan nilai N0 sekian. Dan untuk P sama dengan 1 satuan tinjau kiri interval 7,75 sampai dengan 10, didapatkan nilai N0-nya seperti berikut. Kemudian mencari nilai NH-nya. Untuk P sama dengan 1 satuan di titik kiri untuk tinjau kanan interval 0 sampai 7,75, didapatkan nilai FH sebagai berikut. Kemudian untuk P sama dengan 1 satuan di kanan titik C tinjau kiri interval 7,75 sampai dengan 10, didapatkan nilai NH sebagai berikut. Kemudian menghitung nilai NC. Rumus perhitungan nilai NC adalah NC sama dengan F0 ditambah dengan NH. Maka nilai NC-nya adalah sebagai berikut, sehingga didapatkan grafik sebagai berikut. Ini untuk reaksi perletakannya, momen di titik C, dan gaya lintang di titik C, dan normal di titik C. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk analisis tugas besar analisa struktur statis tertentu 2 ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.